بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kan 106,1 di Kota Langsa. Mudah-mudahan di sore hari ini kita bisa kembali untuk membahas kajian yang telah berjalan beberapa waktu yang lalu, ya, tentang kiat-kiat agar kita bisa menjauhi dosa dan menjauhi maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tentunya kami sangat bahagia sekali bisa menyapa saudara-saudara kami yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga saudara-saudara kami muslimin yang ada di Kota Langsa dan sekitarnya. Mudah-mudahan semakin banyak ya radio-radio yang mengajarkan ya atau menyampaikan tentang ilmu agama. Mudah-mudahan akan semakin baik keadaan dan kondisi masyarakat kita, semakin patuh kepada Allah dan semakin takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kita pada sore hari ini masuk kepada kiat yang ketujuh dari hal-hal yang bisa menghilangkan dosa, yang bisa meninggalkan dosa. Pada poin yang ketujuh ini disebutkan kesuksesan meraih ganjaran dari Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ketujuh, mengingat balasan atau pengganti apa yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang mereka meninggalkan yang diharamkan dan menawan hawa nafsunya semata-mata karena Allah. Dan dia juga hendak membandingkan antara ganti tersebut dan apa yang ditukar dengannya. Mana di antara keduanya yang layak diutamakan dan dipilih serta disukai. Syaitan yang memberikan janji kepada kita dari dosa maksiat yang dilakukan. Ya, dan janji syaitan tersebut merupakan janji yang semu. Janji yang sifatnya adalah pengkhianat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, syaitan memiliki senjata was-was dan khannas. Sementara Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang menjaga kita, yang memberikan rezeki kepada kita siang dan malam, berjanji, siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, maka dia orang-orang yang beriman kepada Allah, dan tidak adalah balasan bagi orang-orang yang beriman kecuali surganya. Ya, nah sekarang kita lebih memilih janjinya Allah, ya, yang maha mulia, yang maha agung dan maha rahmat kepada hamba-hambanya, atau kita lebih memilih janji-janjinya syaitan, yang mana syaitan itu nanti kelak di yaumul qiyamah akan mengingkari apa yang telah dia janjikan pada hari ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika iblis diberikan oleh Allah mimbar untuk menyampaikan khutbah kepada penghuni neraka. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa'akhlaftukum. Ya, Allah telah berjanji kalian dengan janji-janji. Ya, dan janji itulah janji yang hak, benar adanya. Sementara aku juga telah berjanji kepada kalian, dan pada hari ini aku telah menyelisih janjiku. Jelas di sini ya? Ya, inilah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, maka kita sedang mematuhi makhluk yang akan mengkhianati kita. Ya, namun ketika kita meninggalkan itu semuanya, ya, berarti kita sedang menuju terhadap kepada kasih sayang Allah, yang Allah tidak akan pernah menzalimi sedikit pun hambanya, dan Allah tidak akan pernah ya menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah menyelisih dari janjinya. Disebutkan di sini, wahai hamba Allah, jika engkau meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, mencari ridhonya,
dan menjaga iman, maka Allah akan memberimu ganjaran di dunia dengan kenikmatan berupa kebahagiaan hati dan jiwa serta keberkahan dalam hidup. Ya, ini jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang. Ya, oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ya, "Lau kana ibni Adam wadiyan minadz dzahab." Kalau seandainya seorang anak manusia memiliki lembah emas, ya, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Ini menunjukkan tidak akan pernah mencukupi dirinya. Ini menunjukkan tidak akan pernah mengenyangkan dunia yang sesaat tersebut. Dan Nabi mengkhabarkan sampai kapan mereka kenyang dengan perkara tersebut? Dia kenyang ketika tanah itu telah memenuhi mulutnya, yaitu ketika dia mati. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, laisal ghina, bukanlah rasa kaya dan rasa cukup itu dengan banyaknya perbendaharaan, tetapi rasa cukup itu ada dalam hati. Dan hati ini, walaupun seluruh yang kita punya adalah milik Allah, tapi hati inilah milik Allah. Dalam arti kata, hanya dengan dekatlah kepada Allah lah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Tapi harta tadi, ya, pembendaharaan tadi, orang yang dekat dengan Allah, orang yang jauh dengan Allah, bahkan orang yang paling kufur pun kepada Allah, Allah berikan. Tapi ketenangan hati, kesejukan jiwa tidak diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang dekat dengannya. Ya, nah ketika hati seseorang tenang, ketika hati seseorang dalam keadaan sejuk, ya, walaupun di tangannya sesuatu yang sedikit, ya, dia akan bahagia. Tetapi ketika tidak ada ketenangan dalam hati dan jiwanya, dia tidak sanggup untuk menampung banyaknya harta yang dia miliki, maka, ya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Dan ini sesuatu yang maklum, yang kita ketahui. Ya, orang yang sudah berada di tingkat popularitas yang paling tertinggi, dari sisi ketenaran, dari sisi harta, semuanya dia miliki. Tapi tiba-tiba dia bunuh diri. Bunuh diri. Karena apa? Karena harta yang dia miliki, yang disertai dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak bisa memberikan ketenangan. Tapi orang yang mereka menjauhi dosa dan menjauhi maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah akan memberikan ketenangan pada dirinya. Kalau seandainya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, hanya sebatas apa yang tadi saya sebutkan, maka sudah cukup untuk kita meninggalkan dosa tersebut. Ya, dan ternyata ganjarannya bukan hanya di dunia ini saja, tapi ganjarannya nanti di akhirat kelak, sebagaimana akan kita baca. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka balasan dengan pahala yang sangat besar dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik, ya, tenang di dalam dia menjalani kehidupan di dunia ini, dan juga tenang ketika Allah menjauhkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, senikmat apapun kehidupan kita di dunia ini, itu memiliki batasan. Sampai kapan? Kalau seandainya malam ini kita meninggal,
mobil yang tersusun rapi di garasi mobil kita, ya tidak bisa mengantarkan jenazah kita ke liang lahat, tapi akan mengantarkan jenazah kita ke liang lahat adalah mobil ambulan. Yang mungkin kalau di masa hidup kita tidak level untuk naik mobil seperti itu. Jadi kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, kalaupun itu ada, ya akan ada masa expired, ya ada masa waktu akan berakhir. Kapan berakhirnya? Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa lusa, bisa 1 minggu yang akan datang. Tetapi semuanya itu akan datang waktunya. Kita tidak akan bisa menikmati apa yang kita hadapi hari ini. Begitu juga susah-susahnya kita hidup hari ini. Banyaknya masalah yang kita hadapi. Ya, beratnya beban hidup yang kita pikul. Itu juga tidak lama. Sampai kapan? Kalau seandainya nanti malam kita mati, maka beban hidup kita di dunia ini selesai. Cuma masalahnya, para hadirin, ya memikul kehidupan setelah kehidupan dunia, itu adalah sesuatu yang lebih sulit dan lebih mengerikan. Baik. Kemudian di akhirat nanti Anda akan mendapatkan ganjaran masuk surga dan bersenang-senang dengan berbagai kenikmatannya yang kekal sebagai pengganti atas perbuatan Anda meninggalkan dosa dan maksiat. Hal tersebut seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun yang orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan sahabat pendengar radio Kan 106,1 FM, Nabi kita Muhammad SAW juga telah menyebutkan dalam hadisnya, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairan minhu. Subhanallah. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan untukmu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau tinggalkan. Apa yang mau kita takutkan? Apa yang mau kita khawatirkan? Zat yang maha kaya, Zat yang maha mulia, Zat yang maha rahmat, Zat yang maha rahim, Zat yang maha menjaga, telah memberikan jaminan kepada kita dari apa yang telah dikhabarkan oleh kekasihnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Termasuk diantaranya adalah orang yang mencegah dirinya dari minum khamar yang dinyatakan sebagai biang segala keburukan di dunia. Maka Rabb semesta alam akan menggantikannya dengan sungai di surga yang isinya lah khamar dan rasanya tidak pernah berubah. Orang-orang beriman hari ini, mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk meninggalkan minuman keras tersebut. Untuk siapa? Untuk Allah? Tidak, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri maslahatnya. Sejenak kita menahan khamar di dunia ini, maka kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan diberikan khamar oleh Allah dalam surga, dan khamar itu tidak memberikan mudarat untuk diri kita. Ketika seseorang berpuasa, air putih ketika dia tidak berpuasa sesuatu yang biasa. Ya. Namun ketika orang yang berpuasa, ya terlebih sudah jam-jam segini, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, nah ketika muadzin mengumandangkan adzan, dia meneguk air putih, berbuka puasa.
Dan orang yang di samping kita, dia juga meneguk air putih. Tetapi dia bukan berbuka puasa. Kenikmatannya itu akan sangat jauh berbeda. Nah begitulah hari ini ketika kita menahan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membolehkan kita untuk mendekatinya. Ya kita menunggu, waktunya tidak lama. Ya tidak terasa saya secara pribadi hari ini sudah mendekati umur 40 tahun. Ini kan bukan waktu yang kalau kita hitungan kan bukan waktu yang sedikit. Jenggot sudah mulai memutih sedikit demi sedikit. Tapi sepertinya baru kemarin masuk SD. Ya saya ingat sekali abi saya, bapak saya ya mengantarkan saya dulu ke SD 21 di Jalan Pocut Barin. Ya qadarullah waktu itu sudah terlambat, akhirnya tidak diterima. Saya masih sangat ingat naik tangga. Ya, kemudian saya diantarkan oleh orang tua saya ke sekolah belakangnya. SD 27 di Kota Banda Aceh. Sepertinya baru kemarin sore. Tapi hari ini Masya Allah. Mungkin guru-guru yang dulu mengajar saya di SD semua mungkin sudah meninggal. Sudah sekian puluh tahun. Ya, sesaat kita melewati kehidupan di dunia ini, sesaat kita menahan hawa nafsu kita. Namun, saudara-saudara kaum muslimin, kenikmatan nanti kelak di yaumul qiyamah akan lebih apa? Akan lebih berasa. Allah berikan kita apa yang Allah haramkan hari ini. Taib. Berbeda dengan orang yang mengkonsumsi barang haram ini, atau bahkan yang sudah terbiasa meminumnya, dia tidak bertobat darinya. Maka khamar itu tidak akan diberikan untuknya di akhirat kelak. Ya, hal seperti ini disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya, thumma lam yabtub minha, hurimaha fil akhirah." Barang siapa yang seseorang minum khamar di dunia ini, kemudian dia tidak bertaubat dari perbuatan tersebut, maka khamar akan diharamkan baginya di akhirat. Nah kalau seandainya khamar saja diharamkan di akhirat, dia tidak bisa menikmati bagaimana nikmatnya khamar tersebut di akhirat kelak, maka sudah cukup merugi untuk dirinya. Dan ini ya bukannya dia tidak minum khamar kemudian selesai, tapi dia akan diberikan nanah ya dari penghuni api neraka. Dia akan diberikan makanan dan minuman dari zakum dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syarikat Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kan 106,1 FM, ya kembali saya ingatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam pertemuan yang lalu. Ya, syahwat daripada maksiat tersebut hanya sesaat saja. Ya, itu pun dilakukan dalam keadaan tidak ada ketenangan jiwa dan hatinya. Namun dampak yang akan didapatkan oleh seseorang itu tidak sebanding dengan nikmat apa yang dia dapatkan. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu menimbang antara maslahat yang dia dapatkan dengan kemudaratan yang dia peroleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita memberikan waktu lebih untuk tanya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, karena saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Langsung untuk pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana ingin bertanya bagaimana cara melunakkan hati yang begitu keras, Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui hati merupakan mahkota dari anggota tubuh seorang manusia, dan sesuatu yang akan paling bermanfaat untuk kita bawa bertemu dengan Allah adalah qalbu kita. Allah sebutkan dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang memiliki hati yang selamat. Maka tentunya tidak akan mungkin Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita apa saja yang bisa membuat hati kita tenang, apa saja yang bisa melunakkan hati kita. Maka di antara yang paling jitu untuk melunakkan hati seorang hamba adalah dia berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan qalbunya di atas kebajikan. Sebagaimana hadis yang datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, "Akana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Ya wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Kemudian para sahabat berkatanya, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jitabik. Ya Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah dalam keadaan kami beriman kepada engkau dan beriman dengan apa yang kau datang dengannya? Kemudian Rasulullah berkata, iya, karena hati manusia di antara jari jemarinya Allah yang Allah bolak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi ini merupakan hal yang paling terpenting untuk menjaga qalbu, menjaga hati kita. Ya, selalu kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hal-hal yang akan bisa melembutkan hati adalah qiraatul Quran dan berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan dan menyejukkan hati seseorang. Ya, jadi paksa hati ini, paksa tangan ini, paksa mata ini untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Ya, ketika hati ini terlalai dengan sesuatu yang tidak baik, saudara-saudaraku muslimin, maka kita akan tersibukkan dengan kejelekan tersebut. Bagaimana seseorang merasakan nikmatnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, rindu dengan Al-Quran. Tapi ketika dia meninggalkan Al-Quran 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya, maka ya kerinduan untuk Al-Quran tersebut menjadi sirna dalam kalbunya. Makanya ya apa yang telah dijalankan di bulan Ramadan, istiqomah untuk membaca Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan dipaksa. Ya, dipaksa baca Al-Quran. Walaupun 1 hari cuma 1 halaman. Masa nggak bisa? Pasti bisa. Ya, namun sesuatu itu butuh perjuangan. Ada hal yang harus kita paksa. Karena ini sesuatu yang akan memberikan kesejukan dan ketenangan dalam jiwa dan hati kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin, di antara hal yang akan bisa menyejukkan hati dan jiwa kita adalah hadirnya seseorang di majelis ilmu. Kalaupun seandainya mungkin tidak bisa hadir di zaman pandemi seperti ini di majelis, setidaknya dia bisa mengikuti acara interaktif ya di waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat waktu kepadanya. Ya, mendengar kajian dengan seksama, ya dengan fokus. Karena sesuatu yang tidak difokuskan itu ya tidak akan masuk ke dalam kalbu, tidak masuk dalam hati. Tapi kita seakan-akan mendengar kajian langsung di majelis. Itu yang harus kita paksa. Kemudian diantaranya juga untuk membaca sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah para rasul, karena ini merupakan sesuatu yang paling baik untuk menenteramkan kalbu kita. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul yang dengannya untuk mengokohkan kalbumu. Ya, dan selanjutnya jauhi dosa dan jauhi maksiat. Ya, jauhi dosa dan jauhi maksiat. Ketika satu dosa yang kita lakukan, maka akan terbuka dosa yang kedua, akan terbuka dosa yang ketiga, akan terbuka dosa yang keempat dan seterusnya. Ya, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran dari akhwatu Yusuf, yang mana pertama mereka memiliki kedengkian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kedengkian tersebut mereka ungkapkan dengan lisan mereka. Mereka berencana untuk berbuat jelek kepada Nabi Yusuf. Uqtulu Yusufa aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takuna min ba'di qauman sholihin. Ya, bunuhlah Yusuf atau buang dia di sebuah tempat agar bapak kita pandangannya hanya ke kita, sehingga nantinya kita akan menjadi orang-orang yang soleh setelah kita membuang Nabi Yusuf.
Nah, apakah setelahnya mereka bertobat? Tidak, mereka justru membuat dosa yang lainnya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka mendatangi baju dusta. Ya, kunna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalu dhiba. Tadi kami bermain-main dan Yusuf kami letakkan di sebuah tempat, kemudian diterkam oleh serigala. Berapa banyak kezaliman yang dilakukan yang tadinya mereka ingin bertobat kepada Allah. Satu dosa yang dilakukan itu akan membuka dosa-dosa yang lainnya. Ketika semakin banyak dosa kita lakukan, maka semakin keras hati ini. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu alam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz kami ucapkan. Dan kita masih tunggu line partisipasi antum semua di 085214142314 melalui WhatsApp dan juga SMS, atau melalui telepon kita di 0852 7732 3266. Kita ulangi sekali lagi di 0852 7732 3266 untuk telepon, dan 0852 1414 2314 bagi antum semua yang ingin melalui SMS atau juga WhatsApp. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil berdoa dengan membalikkan telapak tangan ke bawah saat doa dengan lafaz untuk menghindari sebuah musibah? Apakah itu salah satu sunnah Rasulullah? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seseorang berdoa, dia meminta sesuatu, dia mengangkat tangannya seperti ini. Ya, ketika dia memohon sesuatu untuk dihindarkan, maka dia berbuat seperti ini. Ya, ini merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, qala jama'atun min ashabina wa ghairihim, ya, disebutkan sekelompok dari ulama-ulama Syafi'iyah dan selain dari mereka, as-sunnatu, sunnah fi kulli du'ain li rafil bala kal qahat wa dahwihi, ya, setiap seseorang berdoa untuk diangkat darinya bala, ya, apakah kemarau atau yang semisalnya, ayyarfa yadaihi wa yaj'ala dhahra kaffaihi ila sama. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia mengangkat tangannya dan dia menjadikan dhahar. Ini botan, ini dhahar. Apa namanya ini kalau bahasa kita? Apa ini? Jaroya hitam lah. Kalau kita bahasa Aceh, jaro hitam, jaro putih. Kalau bahasa Arab, ini dhahar kaffai. Apa namanya ini? Kalau telapak tangan ini ya. Al-muhim lah ya, ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yaj'ala dhahra kaffai, dia menjadikan tangannya ini ilas sama, ke langit. Wa idza du'a li su'ali syai', dan kalau seandainya dia meminta sesuatu, meminta bukan dihilangkan, meminta, ya, maka ja'ala batna kaffai ilas sama, maka dia mengangkat kedua tangannya, yang ininya ke atas langit. Bisa difahami, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, di jilid yang ke-6 di halaman 190. Ya, dan apa dalilnya? Perlu kita ketahui, pertama, para ulama kita, ya, Al-Imam Nawawi, dan terlebih beliau adalah seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam Syafi'i, beliau pasti mereka adalah orang-orang yang kuat berpegang dengan dalil. Jadi terkadang ada ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan kuatnya beliau berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ucapan-ucapan beliau hadis sahih dalam madhabku. Ini sebenarnya jangan seseorang itu salah memahami ucapan Al-Imam Syafi'i, yang mana ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i tersebut dijadikan untuk meninggalkan ucapan Al-Imam Syafi'i. Tidak, tapi kita ingin menukilkan ucapan-ucapan tersebut, menunjukkan bahwasanya kuatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berdalilkan dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, disebutkan di sini di antara dalil yang mereka jadikan dari ulama-ulama Syafi'iyah
adalah hadis yang datang di Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahr kaffaihi ila sama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau meminta hujan. Ya, diturunkan hujan. Fa asyara bi dhahri kaffaihi, dan beliau mengisyaratkan dengan dhahr kaffaihi, ya, ila sama. Ini beliaunya diangkat ke langit. Ini dalil yang dijadikan oleh ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya menasihatkan diri saya dan juga menasihatkan saudara-saudara saya para penuntut ilmu. Ya, jangan sesuatu amalan yang kita tidak pernah lihat di masjid yang kita sering sholat, atau kita tidak pernah melihat ustadz kita membalikan telapak tangan, kemudian kita berkomentar, ya, membid'ahkan, ya, begini dan begitu. Jangan terlalu terburu-buru. Ya, dan ini adalah penyakit di tengah-tengah sebagian para penuntut ilmu yang terkadang ini akan menjelekkan citra dakwah. Ya, saya ingat sekali ketika Masjid Raya, ya, mereka menegakkan sholat dengan social distancing, dengan jarak yang terpisah-pisah, dengan jarak yang jauh. Ya, kemudian ada sebagian para penuntut ilmu yang langsung berteriak begini, dan begini. Tetapi ketika kemudian di Masjidil Haram Mekah, ternyata di sana direnggangkan kiblat, direnggangkan shaf, baru dia diam. Ini namanya bukan keadilan, ini namanya. Berarti kita menilai sesuatu bukan dengan dalil, tetapi kita menilai sesuatu apa yang hana long pegat, hana betul mandum. Pe yang dipegat le gore kamu, pe yang dipegat le nyo, maka ji betul. Nggak bisa seseorang menjadikan ini sebagai pegangan sebuah, ya, kebenaran. Oleh karena itu jangan cepat sekali memvonis, jangan cepat menyalahkan. Ya, ketika kita melihat ada amalan-amalan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita muslimin, kita setidaknya diam dulu sampai kita mencari dalil dalam permasalahan ini, mana yang benar. Ya, ustadz kita bukan nabi, semua perkara diketahui. Jangankan level, ya, nabi nggak mungkin. Ya, level ulama pun belum sampai. Sehingga ilmu yang dimiliki oleh ustadz kita adalah ilmu yang masih sangat terbatas. Jadi jangan pernah dijadikan ustadz yang Anda berguru dengannya adalah sebagai standar kebenaran. Ini sebuah kekeliruan, ini sebuah kesalahan. Ya, ini harus diperbaiki sehingga jangan sampai sikap-sikap konyolnya kita itu akan membuat jelek dari citra dakwah itu sendiri. Diam dulu, diam sampai kita mendapatkan informasi yang benar dalam sebuah permasalahan. Ya, dan ini juga pendapat dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian para ulama mereka memahami hadis tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking tingginya beliau mengangkat tangan beliau sehingga kelihatan ininya ke atas. Faham di sini? Wailah, tetapi inilah perkara khilaf di kalangan para ulama. Ucapan Al-Imam Nawawi ini bukan ucapan main-main, ini seorang ulama muhaqqiqin. Bisa difahami? Jelas ya, dan zahir hadis pun datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan yang mana telapak ini tangan beliau mengangkat ke langit. Ini zahirnya kan demikian. Walaupun sebagian ulama memahami seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, maka saya menganjurkan innamal ju'ilal imam liyutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau seandainya memang imam yang kita sholat di situ mereka membalikan telapak tangan ketika meminta agar dijauhkan bala, maka balikanlah telapak tangan untuk mengikuti imam dan untuk menjaga di sekeliling kita dari saudara-saudara kita muslimin agar kita tidak beda dengan mereka selama itu bukan perkara-perkara yang menyelisih dari sunnah Rasulullah, karena ini zahir yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan untuk sahabat Syartoid dimanapun antum berada yang masih ingin bertanya seputar tema
pembahasan kita pada hari ini. Kita masih tunggu di 0852 1414 2314 di via telepon dan juga SMS di 0852 77 32 3266. Kami ulangi sekali lagi di 0852 1414 2314 untuk via SMS dan juga WhatsApp, atau di 0852 7732 3266 melalui line telepon. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apakah ada dalil yang mendasari bahwa kita, keluarga mayit maksudnya, bisa memberikan nilai atau pahala sedekah bagi sang mayit? Dari Lilik Yanto di Lampung. Barakallahu fiik. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, apakah yang mendengar melalui radio ataukah mendengar melalui online? Ya, kesimpulannya, ringkasannya, apa saja yang datang dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sampainya sebuah ibadah ya kepada si mayit, maka kita katakan ibadah itu sampai. Dan apa yang tidak datang dalil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau amalan tersebut tidak sampai, maka kita katakan itu tidak sampai. Ya, dan kita tidak menafikan secara mutlak ada amalan-amalan yang itu akan sampai kepada si mayit, dan juga kita tidak menetapkan secara mutlak. Bisa difahami di sini? Ya, karena ada sebagian orang salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min thalathatin. Ketika meninggal seorang anak manusia maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, apa yang dia telah dikeluarkan di masa hidupnya dan itu terus mengalir. Ya, dan juga doa anak yang bermanfaat, anak yang soleh yang berdoa untuknya, dan juga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ini maksud hadis amaluhu, amalan yang dilakukan. Amalannya sendiri sudah terputus, dia nggak bisa lagi sholat, dia nggak bisa lagi berpuasa, sudah terputus. Faham? Namun ada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain yang diniatkan kepada si mayit, maka insya Allah itu akan sampai. Apa misalnya? Seorang anak dia membangun masjid, kemudian dia niatkan uang yang dia keluarkan untuk bangun masjid tersebut untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Sampai nggak hartanya? Sampai. Sampai pahala tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan anta wa maluk li abik. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ketika seorang anak menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu sama seperti dia menginfakkan harta orang tuanya. Faham di sini? Apakah ketika orang tuanya masih hidup ataukah ketika orang tuanya sudah meninggal? Maka insya Allah itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Si anak membuat acara kenduri tanpa dia batasi hari 1, hari 7 atau 100 dan semisalnya. Dia punya kelapangan rezeki, kemudian dia mengundang fakir miskin, dia mengundang anak yatim. Ya, dia memberikan makanan, kemudian makanan tersebut dia niatkan untuk orang tuanya, maka juga akan sampai pahalanya. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ada berapa soal lagi? Satu sudah. Soal. Soal yang terakhir. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustadz. Bagaimana hukum seorang wanita menjadi model untuk sampel baju syar'i yang ia jual, walaupun beberapa area seperti mata dan wajah itu ditutupi? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya menjawab, ada satu hal mungkin yang perlu dikoreksi. Ya, terkadang kita melihat ada gambar-gambar itu dicoret matanya, atau ada patung-patung matanya yang ditutup. Ya, ini tidaklah menghilangkan daripada patung itu sendiri. Karena disebutkan oleh para ulama sesuatu yang apabila itu dihilangkan, ya, makhluk tersebut masih bisa hidup, maka dia itu masih makhluk hidup. Sekarang mata dihilangkan, orang masih bisa hidup nggak tanpa mata? Dia masih bisa hidup tanpa mata. Maka kalau patung yang ditutup dengan patung yang matanya ditutup, dia tetap patung namanya. Dia masih disebut sebagai makhluk. Ya, gambar daripada makhluk hidup atau bentuk dari makhluk hidup. Faham di sini? Tapi kalau seandainya kepalanya yang disembelih, badan nggak punya kepala bisa hidup? Nggak bisa hidup. Jadi yang dihilangkan itu adalah kepalanya. Faham di sini ya? Jadi kalau seandainya memang dia harus berfoto, ya maka dihilangkan kepalanya seluruhnya.
Tapi lebih baik dia mengambil patung, yang patung itu tidak ada kepalanya, disitulah dia model-modelkan pakaiannya, ya maka itu lebih baik. Ya, maka itu lebih baik dan lebih menjaga kehormatan dari wanita itu sendiri. Tidak ditonton oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab.